Yahobu, kembali bersama saya Nata Alwiduha di channel Nias Universe. Pada video yang baru lalu kita telah disuguhkan sejarah tentang masuknya Injil di Pulau Nias. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana perkembangan umat Katolik, dan pada kesempatan kali ini kita mau mengetahui dari paparan seorang pendeta yang memberikan informasi kepada kita bagaimana perkembangan Injil di Pulau Nias dan di kota Gunung Stoli. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana strategi untuk mengembangkan, untuk menyebarkan Injil itu kepada masyarakat Nias di Pulau Nias. Bagaimana strateginya? Kita dengarkan saja dari narasumber yang kompeten, Bapak Pendeta Sarofati Gea STH. Beliau adalah Eporus Gereja Amin. Ayo kita dengarkan dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf secara pribadi, ya karena ini sebenarnya saling melengkapi, tapi ternyata misalnya saya sendiri tidak berkomunikasi dengan pembicara sebelumnya, sehingga belum ada gambaran bagaimana pembagian peran sebenarnya. Nah, sehingga sekali lagi mohon maaf, mungkin ada pengulangan, ya. Lalu yang kedua, karena memang tornya juga agak terlambat kita dapatkan, sehingga belum fokus pada apa yang diharapkan. Nah, tapi walau demikian kami coba sampaikan. Yang pertama saya kutip Roma pasal 1 ayat 16b, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hanya Injil sebagai kekuatan Allah itu, ya itu bisa menjangkau, ya bisa menjangkau setiap orang supaya menjadi percaya. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Oni bagaimana Injil itu sampai di Nias, dan gambaran itu sebenarnya menggambarkan juga kota Gunung Stoli, karena hampir semua pergerakan perkembangan Injil itu dimulai dari kota Gunung Stoli. Ya, saya tidak ulang lagi tadi tentang Dedinger yang tiba di Gunung Stoli pada 27 September. Lalu ternyata bahwa Injil itu tidak mudah diterima karena sudah ada keyakinan yang dimiliki oleh orang Nias kepada Walangi yang diwujudkan pada penyembahan agung. Dan itu tadi kita lihat bahwa 9 tahun bergumul melayani barulah ada baptisan pertama. Dan juga gelombang kehadiran misionaris RNG mulai dari Dedinger, Cody, Thomas, Kaimer, Suderman, dan Thomas Berletan, dan seterusnya. Itu memperkuat tim misionaris yang datang. Dan tadi juga Pak Oni sudah mencoba memetakan, ya bagaimana strategi dari misionaris itu dengan membuat stasiun sebagai pusat pelayanan dan penyebaran. Nah, ini saya coba ulang lagi. Tadi dikatakan di Gunung Stoli itu mulai 1865 oleh Dedinger, kemudian ada baptisan tahun 1874, kemudian ada stasiun Obelata 1871 oleh Thomas. Lalu terjadi baptisan kedua 1875, ada 6 orang. Kemudian di Faiku juga ada baptisan 32 orang 1876. Lalu berdirilah gereja di Obelata dan juga di Faiku. Lalu kemudian stasiun Dahana 1878 oleh Suderman. Lalu mulai aktivitas penerjemahan Alkitab. Nah, jadi penjangkauan penyebaran itu sebenarnya dimulai dari pusat-pusat itu. Gunung Stoli, kemudian Obelata, kemudian Dahana, lalu kemudian oleh Thomas
1891 itu bergerak ke Ubumene, ya, sehingga 1893 ada baptisan di sana 119 orang, lalu membuka seminari 1895 untuk menyiapkan guru-guru sekolah jembe, tapi sekaligus juga menjadi guru jemaat. Nah, jadi sudah mulai ada penyiapan sumber daya yang akan melakukan pelayanan. Lalu dari Ubumene itu bergerak ke Helvetica, ya, 1906 oleh Otto Bruder, dan 1916 terjadi Vanistan kedua, itu dimulai dari Helvetica. Lalu kemudian nanti di Helvetica itu juga diumumkanlah berdirinya Gereja Amin 12 Mei 1946. Lalu kemudian ke arah utara itu 1902 oleh Johannes Knoll membuka pos di Mouse. Lalu nanti itu menjadi pintu ke utara, Avia dan ke Hilimajaya. Nah, jadi kalau kita melihat peta itu, ada titik-titik sentral dimulai dan ada pembagian peran dari misionaris itu. Mereka berbagi peran di lokasi. Nah, tentu pasti ada latar belakangnya. Tadi sudah dikatakan Pak Oni sebenarnya terkait dengan misalnya hadirnya Islam di situ, ya, sehingga perlu ada sentral menghadapi itu, dan sekaligus bagaimana Injil bisa diterima oleh masyarakat Nias. Dan termasuk misalnya pada tanggal 25 Maret 1996 ada penabisan pendeta orang Nias pertama, yaitu pendeta Stefano, dan kemudian ditugaskan di Dahana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa dalam perkembangan Injil itu ada beberapa hal yang memicu selain dari sudah dikatakan oleh Pak Oni. Yang pertama adalah pendekatan pelayanan mereka. Ada tidak hanya berpusat pada pemberitaan Injilnya, tapi juga terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi katakanlah pelayanan yang terpadu pada zamannya. Walaupun mungkin untuk kondisi kita sekarang ya berbeda lagi, tapi itulah yang mereka lakukan pada masanya. Jadi tidak hanya pemberitaan Injil, tapi juga menyentuh hal-hal yang menjadi kebutuhan konkret, ya, termasuk tadi soal obat-obatan ketika mengalami penyakit, ya, itu juga sudah dilakukan oleh para misionaris. Yang kedua adalah penyiapan sumber daya tadi dengan membuka seminari sekolah guru, ya, yang dimulai di Ubumene, lalu kemudian nanti itu berpindah ke Obolata. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi ya, mungkin saya mendapat datanya ini, tapi setelah saya cek ke Pak Oni kayaknya tidak valid. Ya, 1949 itu pindah ke Obolata. Mohon nanti dibantu. Ya, jadi artinya ada penyiapan sumber daya, ada juga kolaborasi dengan menyiapkan guru jemaat dan guru sekolah. Dan karena itulah nanti kita melihat juga bahwa rata-rata guru sekolah dulu itu bisa baca not. Dan itu yang menolong banyak gereja, bahwa setiap guru sekaligus guru note. Malah dia das kalau ada dafabita ya dari mana lagi dafabote. Nah, level adalah setiap guru itu adalah guru note. Nah, itu ya yang saya lihat sumber daya yang kuat. Dan karena itulah di mana-mana di kampung-kampung, pokoknya naso guru badal, dia pasti bisa fanote, guru note. Ya, jadi sebenarnya sangat luar biasa juga ya mereka mempersiapkan guru pada zamannya. Lalu yang ketiga adalah terkait juga dengan penerjemahan Alkitab, surat yang Yahudi. Tadi dikatakan bahwa dimulai oleh Beninger dengan Injil Lukas, tapi kemudian diteruskan oleh Sudarman. Dan ini juga sangat berdampak kepada kita semua, di mana berita Injil itu bisa dimengerti
oleh orang Nias melalui pembacaan Alkitab, dan malah itu sangat berkontribusi dalam memelihara bangsa Nias, ya, dengan Alkitab itu yang melihat. Dan kadang-kadang memang kita lihat mengapa di Alkitab yang lama itu, ya, di situ ya mungkin ada sedikit kemampuan mengadopsi semua bahasa Nias, Nias Selatan, kadang-kadang ada di dalam ayat-ayat itu, ya. Tapi itulah salah satu mengakomodir, ya, supaya Alkitab itu bisa dimengerti. Lalu keempat, tadi juga sudah dikatakan bahwa inilah yang memberi sumbangan besar dalam perkabaran Injil itu adalah Phagesa de Sequoia. Dan itu dimulai di Helvetica pada saat pasca 1916. Ketika dibangun tubuh Phagesa de di Helvetica, lalu kita coba bertemu pada saat itu mengatakan, siapa sih Filemo itu? Karena bahwa Helvetica itu Sogia, Solarosa, Sohumegu, Solauber. Lalu akhirnya kami menyepakati bahwa Filemongea, ya, itu namanya Filemongea. Berhebat Helarosanya, Hehumegu, Helauber, itu juga Ologea. Maka ada disepakati dan itu adalah Filemongea, ya. Faras sobat, ya, faras sobat, ya. Jadi ini salah satu relief yang ada di tubuh itu, ada aboto de Milemo Nova Salaia selalu diulang beheri normal Horebusoya badanya hadir iya so aboto de dunia Nova Salaia mai ada wangefa badara baniha ni operasinya ke si mana hanya aboto badanya di Nova Salaia yang di Makaku baru lagi fakir bermana itulah gerak. Sehingga itu dicoba digambarkan dalam relief ini, ya, di Helvetica. Ya, lanjut slide-nya. Seperti itu, ya. Nah, jadi dari Helvetica ke Humene lalu akhirnya menyebar, ya, di beberapa tempat, termasuk ke Nias Barat, ke selatan, dan Taira de Genova, Banias Barat berkembang menjadi Phagesa de Fulaya. Ya, jadi itu kontribusi besar sebenarnya hasil Phagesa de. Lalu yang kelima adalah hadirnya organisasi gereja lokal. Ya, itu juga perlu kami lihat sebagai sebuah kontribusi dalam penyebaran Injil itu. Yang pertama itu adalah Anugerah Phagesa Yesus oleh Thomas Lebu Amawaki. Lalu tahun 1933 di Badan. Lalu kemudian Phagesa ini menjadi terbagi dua. So Anugerah Phagesa Yesus, itu yang sekarang menjadi IVA. Lalu kemudian So Anugerah Phagesa GGH. Nah, tapi Anugerah Phagesa GGH itu dia mulai dari Taman Lebu, Amawaki, dan Ojaraga Gea. Ini berpusat di Maluaa, ya. Kalau AIV di Badan. Lalu kemudian adalah sinode pertama BKP 1936, ya. Kemudian nanti menjadi BKP. Lalu yang ketiga adalah, ini juga yang tidak pernah disinggung-singgung dalam sejarah, adalah gereja Anugerah Nihani Amonia Kristen Protestan. GANMKP itu di TTHC 2. Jadi di atas sinode gereja ini itu ada naik ke atas. Di situ ada GANMKP. Itu tahun 1944. Memang tidak terlalu banyak berkembang. Ada beberapa di wilayah Histori Danoi, kemudian ada di Gide, ya. Itu oleh Bapak Amakano Bateke.
Lalu tadi dikatakan oleh Pak Oni juga bahwa Keriso Protestan itu di Pulau-Pulau Batu, tapi kemudian bergabung dalam Sinode BKP 1961. Kemudian Gereja Amin itu 12 Mei 1946 oleh Pendeta Sinabawa Jebua dan Adolf Gea di PPS 1. Nah, ini sebenarnya ada kontribusi juga ketika tadi beberapa pendeta pada masa penjajahan Jepang itu ditarik. Nah, sehingga ada semacam katakanlah pelayanan yang lemah. Nah, sehingga disadari bahwa di Eri Danau itu terutama Tuheneri dan Pendeta Sinabawa mengatakan bahwa di sekitar TTL Sifua itu Islam itu sudah kuat. Nah, untuk menghadapi itu karena pelayanan melemah, maka perlu adalah golongan Angguloa, Masehi, Idanoi, Nias pada awalnya, ya. Jadi untuk menghadapi itu, Anda tidak bisa seperti ini. Kita harus membuat kelompok sendiri, ya, menganggap kita harus mandiri, memikirkan pelayanan ini. Jadi bukan karena ada masalah dengan BKP, tapi untuk menjawab persoalan, ya. Dan karena itulah berdiri Angguloa, Masehi, Idanoi pada awalnya, tapi kemudian ada waktu itu Jaksa Andreas, orang Manado, tapi dia tinggal di Fort, ya. Lalu dia memberi masukan, termasuk guru Matias di Mene. Jadi dia seorang guru, tapi dalam percakapan berdirinya Gereja Amin itu ikut hadir, lalu memberi masukan bahwa Idanoi itu terlalu kecil kalau hanya erinya. Kita ini baru merdeka, maka mengambil aspek ada visi Indonesia. Karena itu nanti diubah, bukan lagi Idanoi tapi Indonesia Nias. Nah, itu berarti Amin itu sudah mulai meng-Indonesia, ya, membuka diri. Dan walaupun sampai sekarang ada juga beberapa pendeta kami yang masih berpikir Idanoi, saya katakan kalau begitu kami mundur cara berpikirnya, ya. Mereka saja di tahun 46 sudah keluar dari berpikir itu, mereka menjangkau Indonesia, ya. Lalu kemudian ONKP 16 April 1952 ada 4 orang pendeta penggeraknya, Kadema Duri, dari Manuhia, Fakarogula, dan Fosasi Daily di Tugalahuni. Lalu kemudian BKPN, saya baru tahu ini, pokoknya ini dari Sinode 92, tapi nanti secara legalnya bisa dibantu, ya. Demikian juga BNKP Indonesia. Lalu BNKP Raya Indonesia Selatan oleh Pak Pendeta Babul Lahia, ya, memang itu tidak terlalu banyak juga. Dan tentu gereja-gereja yang berpusat dari luar tapi masuk ke Nias, itu semua berkontribusi, ya, dalam perkembangan Injil di Kota Gunung Story. Nah, kalau saya mendata anggota PGI yang ada di Kota Gunung Story itu mungkin sekitar 13. Jadi ada BNKP, ada Amin, ada ONKP, ada EV, ada GNKP Indonesia, HKBP, GKPS, GDKP, GNI, GBI, GSTA, GTDI, GKSI. Kadang-kadang memang ada yang bergabung di PGI, tapi juga ke PGLI. Itu untuk memperkuat jaringan itu. Nah, yang kemudian adalah gerakan Okumene, itu juga ikut mempengaruhi, ya, bagaimana perkembangan pelayanan bersama. Jadi DGI yang kemudian berubah menjadi PGI itu terbentuk berdiri 25 Mei 1950. Lalu mulailah ada kerjasama dan hubungan okumenis. Misalnya Amin itu dengan Gemi di Manado. Mengapa? Karena Amin itu diterima di Minahasa pada saat itu tahun 1980. Lalu mulailah membangun kerjasama sehingga kita menerima tenaga TUJ. Bahkan kalau sempat mendengar Bapak Pendeta J. Monika yang pernah 8 tahun di Nias ini juga ikut berkontribusi dalam
Pesparawi yang di masa-masa mereka. Dan karena keterbukaan gereja Amin tadi, dia pernah dipilih menduduki sebagai seko, ya sekretaris umum di BPH Saudara Gereja Amin, satu periode. Lalu juga antara DKP Amin ONKP membangun kemitraan dengan GKI wilayah Jawa Barat, ya melalui kelompok kerja Mitra Nias. Dan terakhir ini Amin ONKP BKP dengan GKY dalam pemberdayaan. Nah, jadi sudah mulai ada kerjasama dalam rangka gerakan ekumenik. Kemudian juga tadi pastor juga mengatakan bahwa perkembangan Katolik itu dipengaruhi juga oleh kehadiran STP yang Mandala. Nah, sama juga ada kehadiran STP BKP Sunderman, STP Salom, yang Protestan ini adalah STP Nias Karkani, itu ikut berkontribusi. Jadi semakin tersedia sumber pelayan, tenaga pelayan, maka pelayanan itu semakin ada peningkatan. Nah, kalau kita melihat sekarang jumlah kekristenan di Kota Gunung Stoli ini, dari data statistik itu ada sekitar 86,53% itu Kristen Protestan katanya, 86,53. Tetapi ada 62 denominasi. Nah, itu yang luar biasa. Ya, jadi dari sekian umat Kristen Protestan di Kota Gunung Stoli terdiri dari 62 denominasi gereja. Jadi di satu sisi memang pasti semakin banyak yang melayani, tapi saya juga membayangkan bisa nggak bekerja sama yang 62 denominasi itu. Jadi di satu sisi akan menjadi kekuatan, tapi juga sekaligus menjadi tantangan. Karena maka itulah muncul-muncul nanti perebutan domba dan lain-lain. Ya, jadi di satu sisi dia menjadi kekuatan, tapi di sisi lain nanti bisa menjadi tantangan. Karena hanya pindah-pindah gedung gereja saja, sebenarnya umatnya tidak bertambah. Ya hanya pindah saja dari Amin ke GBI misalnya, BNKP ke GPDI. Jadi dia berputar di situ. Nah, tapi itulah yang terjadi, itu realitas sekarang. Nah, di luar itu sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang, bagaimana tadi Pak Odi mengatakan di pemetaan itu bahwa sekarang gereja itu ada dalam tiga dimensi. Dia ada di juga pemerintah, kemudian di gereja. Dan karena itu yang dilakukan sekarang adalah bagaimana berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Kadang-kadang ada warga jemaat kami di pemerintahan, lalu kami dorong supaya mereka bekerja dengan baik dan yang membantulah pelayanan gereja. Kalau mereka ada di pemerintahan desa, kebetulan menjadi DPD atau aparat pemerintah di situ perangkat desa, maka kita beri arahan, ya lakukanlah perencanaan yang baik sehingga pembangunan desa itu akan berdampak terhadap lancarnya pelayanan. Jadi kita perlu mengadvokasi, ya, mendorong supaya kehadiran mereka menjadi berkah dalam pelayanan kita, termasuk juga dengan anggota-anggota legislatif kita. Jangan hanya ketika mau dipilih lalu mendekatkan diri ke warga jemaat kepada pimpinan gereja. Tapi kami katakan, ya kalau kamu di situ, ya cobalah, kan ada kebutuhan gereja itu terhadap pembangunan, terhadap ekonominya, maka bantulah. Jadi kita perlu bekerja bersama. Ya, jadi pelayanan ini tidak mungkin hanya oleh pemimpin gereja yang melakukan. Ya perlu memperkuat warga jemaat yang ada di berbagai bidang, termasuk transformasi budaya. Warga jemaat kita ada sebagai tokoh-tokoh pelaku budaya Satwa Benua. Tapi kalau hanya mereka
fata-fata beberapa nege Aisyah tolak mana buku aida. Nah, padahal yang melakukan itu lagi bapaknya Mulyawan, tidak ya iya. Jadi harusnya sebagai warga jemaat mereka ikut berkontribusi melakukan perubahan, transformasi. Jadi bagaimana gereja sekarang harus memperkuat warga jemaat dimanapun berada, di pemerintahan, di tokoh budaya, supaya ikut berkontribusi dalam melakukan transformasi. Nah, karena itu sebagai penutup kami mendorong kita bahwa dalam rangka pengembangan jemaat secara komunitas, memang pemberitaan Injil itu akan menjadi fondasi. Ya, kita akan memberitakan Injil kabar baik yang menyelamatkan setiap orang, tapi harus ada strategi yang kita buat. Yang pertama adalah tidak ada lagi sekarang penginjilan kepada orang yang tidak mengenal Kristus. Sudah hampir semua mengenal Kristus. Tapi bagaimana menjadi seperti Kristus, baik karakter dan juga perilaku, maka harus ada pemuridan. Ya, lakukan pemuridan supaya betul-betul perilaku berubah dan menjadi seperti Kristus. Yakobus 1 ayat 22. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Nah, jadi saya mengajak supaya pemuridan itu menjadi fokus gereja sekarang. Lalu yang kedua, bahwa di awal sebenarnya para pekerja misi tidak hanya pemberitaan Injil, tapi juga pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi. Maka gereja mau tidak mau pemberdayaan itu harus menjadi bagian dari pelayanan. Ya, pemberdayaan itu harus. Ya, tidak cukup hanya berdoa. Lawan kerja fasilo bola si balem sigo. Farah fangan sarabuni. Tapi fakor makabe tuannya ya Pak, lebih bisa kemol. Pemberdayaan itu harusnya. Ya. Itu Yeremia 29 ayat 7. Ayo pada usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan juga. Jadi usahakan kesejahteraan kota. Dengan kamu mengusahakan kesejahteraan kota, maka itu akan menjadi kesejahteraan, ya, menjadi berkat dalam dirimu. Lalu yang ketiga adalah yang saya katakan tadi, sekarang ini harus bekerja berkolaborasi bersama-sama. Ya, kita bisa petakan siapapun yang berpotensi punya beban yang sama, mari kita bersama-sama. Ya, itu dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Jauh lebih baik berdua. Kalau berdua akan menjadi hangat. Kalau dia jatuh akan ada yang menolong. Ya, daripada sendiri. Dan juga ada pepatah mengatakan kalau mau berjalan cepat, berjalan sendiri. Tapi kalau mau berjalan jauh, berjalan bersama-sama. Jadi berkolaborasi itu penting. Ya, mari kita bersama-sama. Jangan lagi ego dan merasa sudah bisa sendiri. Dengan sama-sama, saya pikir pekerjaan kita, pemberitaan Injil, menghadirkan salam itu akan jauh lebih maksimal. Jadi itu saja yang bisa kami bagikan.